Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahabbul biladi ila Allah ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ila Allah ta'ala aswaquha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ustaz, para ulama, para guru kami, orang tua kami, hadirin hadirat, jemaah solat subuh Masjid Al-Manar yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang patut kita agungkan, yang kita besarkan dalam hati kita melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyampaikan umur kita di akhir Ramadan tahun ini melainkan Allah. Tidak ada yang memberikan kita taufik istiqomah dalam amal kita selama bulan Ramadan melainkan Allah Ta'ala. Dialah Allah, Tuhan kita, pencipta kita, pemelihara kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang beri kita sehat, yang menguji kita dengan sakit. Semua yang datang kullum min indillah, semuanya dari Allah Ta'ala. Datang keadaan yang baik, kita bersyukur. Datang keadaan yang kita tak suka, kita bersabar. Syukur jadi kebaikan, sabar pun jadi kebaikan. Kajian subuh kita pada hari ini, pagi ini, membahas tentang pentingnya meluruskan niat dalam setiap beramal dan bahaya riya. Syarat diterimanya amal apabila kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Amal kita buat semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Kata ulama, sebelum beramal kita periksa niat. Untuk apa kita melakukan amal? Sedang melakukan amal, kita periksa lagi niat. Untuk apa saya melakukan amal ini? Selesai beramal, kita pun periksa lagi niat. Untuk apa saya lakukan semua amal ini? Apabila ada niat yang tidak betul, niat yang salah, maka cepat-cepat istighfar dan baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita awali kajian subuh. Kita sama-sama dengarkan, terfikirkan apa arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya meluruskan niat. Hadis riwayat Imam Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man talabat dunya halalan mufakhiran
mukasiran muraiyan laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa mencari dunia dengan cara yang halal, barang siapa yang mencari dunia dengan cara yang halal tapi untuk kesombongan dan berbangga-bangga akan banyaknya harta serta pamer, nak menunjuk-nunjuk, maka ia akan menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepadanya. Mencari dunia dengan cara yang halal, bukan korupsi, bukan menipu, bukan berkhianat. Tidak ada tipu menipu dalam jual beli, tidak ada mengambil hak orang, mengurangi hak orang, tidak ada. Mencari dunia dengan cara yang halal, tapi niatnya salah. Apa niatnya? Untuk kesombongan, untuk berbangga-bangga dengan banyaknya harta, untuk pamer kepada orang lain. Orang yang mencari dunia dengan cara yang halal tapi niatnya tidak betul ini, kata Nabi, ia akan menghadap Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadbanu, dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepadanya. Kira-kira bagaimana dengan orang yang mencari dunia dengan cara yang haram? Tujuannya untuk kesombongan, untuk berbangga-bangga, untuk pamer. Lebih murka lagi lah Allah Ta'ala. Sedangkan cari dunia dengan cara halal saja tapi niatnya tak betul, Allah murka. Apalagi caranya haram. Jadi yang betul apa? Yang betul, wa man talabat dunya halalan istighfafan anil mas'alah wa sa'yan ala iyalihi wa ta'attufan ala jarihi. Ini yang betul. Siapa yang mencari dunia dengan cara yang halal, niatnya apa? Untuk menghindarkan diri dari meminta-minta kepada orang, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan untuk bisa berbagi kepada tetangga. Laqiyallaha yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, maka dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan keadaan wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Jadi yang betul tu apa? Cari rezeki dengan halal. Tujuannya, niatnya apa? Supaya jangan minta-minta dengan orang, jangan menyusahkan orang, jangan hidup jadi beban orang. Kenapa bang kerja bang? Supaya saya dapat rezeki yang halal. Setelah itu apa bang? Ya, supaya saya ni hidup bisa berbagi dengan orang. Jangan sampai tangan saya di bawah berharap belas kasihan orang. Ini betul. Ada sebagian masyarakat kita, kalau jumpa orang lain, dia akan pasang wajah untuk supaya dibelas kasihani orang. Jumpa, dia akan pasang wajah apa? Wajah supaya orang kasihan tengok dia. Kalau boleh ini pun jangan sampai kita buat. Kita jumpa saudara kita, kita tunjukkan bahawa kita ni sedang tak ada apa-apa masalah. Seolah-olah kita ni selalu cukup, okey, tak pernah kekurangan. Tunjukkan wajah bahawa kita ni sedang tak ada masalah hidup. Jangan sebaliknya, setiap jumpa orang kita pasang wajah apa? Allah, macam orang nak mati besok ni. Ini harus ditolong dia ni, kalau nak bahaya dia ni. Jangan.
Satu kali sahabat balik dari jihad. Dia beritahu isterinya, adik, masalah apa-apa yang ada. Kata isterinya, tak ada apa bang di rumah, di dapur ni kosong dah. Tak ada yang bisa dimasak. Sikit pun tak ada. Tak ada bang. Kalau gitu hidupkanlah tungku di dapur tu. Untuk apa? Nak masak apa? Kata suaminya, hidupkan tungku di dapur supaya tetangga kita menyangka kita ni masih ada makanan untuk dimasak. Dia tengok masih berasap dapur. Jangan sampai orang lain, tetangga kita tahu bahawa kita ni sedang tidak ada apa-apa makanan. Ada kita bisa begitu? Jangan sampai orang tahu kesusahan kita. Belum lagi cakap, sudah mulai bercerita, mulailah curhat. Saya nak raya ni sakit kepala, nak balik kampung tak cukup tiket duit. Ini baju anak pun tak terbeli lagi, zakat fitrah pun tak terbayar lagi. Maksud dia cakap begitu tu apa? Supaya dibelas kasihani, supaya orang tolong, orang bantu. Ini tak betul dalam hidup begitu. Jangan sampai orang tahu kesusahan kita. Kalau dapat orang tengok kita ni selalu dalam keadaan, ni Pak Haji ni, ini abang ni okey ni, cukup ni, padahal dompet kosong, ATM kosong, tapi orang tak tahu. Bisa kita buat begitu? Yang lebih parah lagi, orang berduit, orang kaya, tapi pasang wajah memelas macam orang miskin. Ini pun supaya apa? Supaya orang jangan minta dengan dia. Semoga tidak ada di tempat kita lah. Mencari dunia dengan cara yang halal, tapi untuk kesombongan, berbangga diri, untuk pamer, jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan Allah murka. Mencari dunia dengan cara yang halal, tapi niatnya supaya tidak minta-minta kepada orang lain, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan bisa berbagi dengan tetangga. Maka dia akan jumpa dengan Allah pada hari kiamat, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Nak pilih mana? Yang pertama, yang kedua? Pertama, kedua? Islam tidak mengajarkan kita ni jadi pemalas. Islam ni agama yang mengajarkan umatnya untuk semangat, ikhtiar, berusaha, bekerja. Kenapa abang di masjid aja bang? Dah berapa rakaat ini abang duha? 12 rakaat. Terus kenapa abang tak kerja? Abang kan sehat. Rezeki dari Allah. Ya, rezeki dari Allah. Habis itu menggunakan bahasa-bahasa supaya orang kasihan dengan dia, tolong dia, bantu dia. Dia buat amal tapi hatinya berharap makhluk. Ini tak betul. Kalau ia ingin betul-betul main hakikat bahawa memberi rezeki Allah, kalau ingin ambil jalur itu, jangan harap sedikit pun kepada makhluk. Ini mulut kata yang memberi rezeki Allah, tapi hati berharap makhluk. Kalau betul kita mengatakan yang memberi rezeki Allah, kemudian kita tak nak bekerja, tak nak ikhtiar, dengan mengatakan yang menjamin rezeki Allah, hidup mati di tangan Allah, jangan sedikit pun di hati kita ni ada berharap kepada selain Allah. Ini kadang mengatakan rezeki dari Allah sebenarnya kena pemalas saja. Tulang rusuk panjang, mau tidur saja. Makan nak sedap, tidur nak makan sedap, tidur sedap, semua nak sedap, tapi kerja malas. Ini orang Melayu, Pak Haji. Orang Melayu gitu. Tak Pergi mana Pak Cik? Tak ada, cari angin. Ini tanya orang Jawa, ngarap nang di mas? Kerco. Tanya orang Minang, kama ada? Pai menggali. Orang Minang berjualan, orang Jawa kerja. Tanya orang Melayu, Pak Haji. Pak Haji janganlah marah. Ada orang Melayu sini. Melayu ni pemalas ke rajin? Karena dulu waktu saya di Malaysia, yang mengatakan Melayu pemalas ni penjajah.
Penjajah. Yang mengatakan Melayu pemalas itu siapa? Penjajah. Ketika penjajah mengatakan kalian ni pemalas, akhirnya terekam dia. Iya ya, kita ni pemalas, padahal bukan pemalas. Doktrin dari penjajah supaya menyuruh kita malas. Padahal negeri kita ini negeri kaya, dan berapa banyak orang-orang besar justru dari tokoh-tokoh Melayu, orang-orang besar dari pejuang-pejuang Melayu. Doktrin itulah yang dibuat oleh kolonial dulu. Yang menjajah Malaysia, Inggris, didoktrin. Kita dijajah oleh Belanda, didoktrin. Maka Bapak Ibu sekalian, kembali kepada hadis yang kita bahas, silakan bekerja mencari dunia, tapi betulkan niat. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk pamer, bukan nak menunjuk kepada orang, bukan untuk sombong, arogan, tapi niatnya adalah untuk supaya tercukupi kebutuhan keluarga, supaya tak minta-minta, dan supaya kita bisa berbagi dengan orang lain. Baik, kita lanjut hadis yang kedua. Ini ada Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu tentang tanda-tanda akhir zaman. Saya minta maaf lah, nampaknya Pak Haji tadi tersinggung. Mungkin bahasa saya tadi tak pas lah, tak sampai ke ujung cakap. Saya orang Melayu juga. Takkan kita nak hina bangsa kaum kita sendiri. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini penting untuk kita renungkan ini, dan tolong nanti dijawab apakah ini sudah terjadi atau belum di zaman kita ni. An Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhiriz zaman, akan terjadi nanti di akhir zaman, aqwamun ikhwanul alaniyah a'da'us sarirah. Akan terjadi nanti di akhir zaman ada beberapa kaum yang bersaudara secara lahiriah namun bermusuhan secara batiniah. Nampak dari luar berkawan, jumpa akrab berkawan, zahirnya nampak begitu, dari luar nampak begitu, tapi dalam hati mereka bermusuhan. Kata Nabi akan terjadi di akhir zaman orang-orang seperti ini. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Sahabat bertanya, "Faqila ya Rasulullah wa kaifa yakunu dzalik?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kok bisa terjadi begitu wahai Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zalika bi raghbati ba'dihim ila ba'din wa rahbati ba'dihim ila ba'din." Hal itu terjadi karena mereka saling menyukai satu sama lain, namun juga saling membenci satu sama lain. Dalam kitab ini ada penjelasan bahawa mereka menampakkan persaudaraan karena ada maksud-maksud tertentu, dan mereka menunjukkan kebencian karena ada maksud-maksud tertentu pula.
Tahun 2008 guru saya menjelaskan tentang ini. Ini katanya persahabatan politik banyak terjadi di kalangan orang-orang politik. Saya tak tahu Bapak Ibu boleh setuju boleh tak setuju. Bang Haji setuju tak? Kalau kami di kampus, saya rasa terjadi juga nih. Di birokrasi pemerintahan macam mana? Terjadi juga. Nampak seperti berkawan, padahal dalam hati ada bibit-bibit atau ada rasa-rasa tak senang. Apalagi kalau sudah asesmen, eselon 2, kursinya satu, yang berhajat banyak. Ketika sesama peserta asesmen ini jumpa, senyum. Padahal dalam hati, janganlah kau dapat, biarlah aku yang dapat. Dulu waktu kami kuliah S1, senior-senior aktivis pergerakan, doktrinnya apa? Dalam politik tidak ada kawan abadi. Tidak ada pula lawan abadi. Yang ada apa? Kepentingan abadi. Padahal agama kita mengajarkan suka karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi karena Allah. Tapi kalau sebahagian hari ini persahabatan mereka buat karena apa? Kepentingan-kepentingan. Kita luruskanlah niat, jangan sampai kita jadi orang yang disebut oleh Nabi begitu. Kita suka karena Allah. Tidak ada hubungannya dengan 2024. Tak ada urusannya dengan proyek, dengan partai, dengan ormas, tak ada. Kita berkawan karena Allah, kita berjemaah ke masjid, kita sama-sama duduk kumpul, kita pikirkan agama, makmurkan masjid, semua kita buat karena Allah. Ibu-ibu ngantar makanan rantang untuk ustaz karena siapa? Nak ambil ustaz masjid, takmir masjid sebagai menantu. Ada sinyal di belakang. Tak ada jawaban. Mana takmir kita? Takmir mana? Ustaz? Mana? Dalam. Takmir dalam. Sangka baik, dia berzikir, bukan tidur. Ibu-ibu antar makanan ke masjid karena siapa? Karena Allah. Ustaz, imam baca Quran dengan suara merdu karena siapa? Itu pun kita buat karena Allah. Kita suka seseorang karena Allah, kita benci karena Allah. Jangan, ni kalau di pemerintahan, kalau dapat anggaran lebih, senang. Kalau anggaran kena potong, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau dapat SPPD dari bos, dia puji bos. Kalau tak dapat, dia akan cerita buruk bos. Jadi suka tak suka dengan bos, hubungannya dengan apa? Hormat pimpinan tak ada hubungan dengan SPPD. Dapat ke tak dapat SPPD tak ada hubungan. Saya kemarin ada diberitahu, ada satu orang, dia dapat 3 SPPD di hari yang sama, tanggal yang sama. Macam mana tu Pak Haji? Harinya sama, tanggalnya sama, dapat 3 SPPD. Macam mana dia bisa buat begitu? Akhirnya kata pimpinan, besok blacklist dia kalau diminta SPPD, usah bagi lagi. Allahu Akbar. Semoga kawan-kawan di partai politik, elit-elit partai, caleg-caleg yang ingin maju, zahirnya berkawan, batinnya pun berkawan. Luarnya berkawan, bersahabat, dalam hati pun bersahabat. Jangan sampai nampak macam berkawan padahal menunggu kapan dia jatuh, kapan dia saya habisi. Janganlah begitu. Dan memang ini akan terjadi apabila kita
lurus niat dalam berkawan. Ringan atau berat ni? Berat. Saya pun rasa berat untuk yang ini di kampus. Berat Pak, berat. Allahu Akbar. Orang yang buat amal, orang yang tak melakukan amal, salah. Orang yang buat amal tapi niatnya tidak karena Allah, salah juga. Tak solat, salah. Bukan salah, berdosa. Solat kita, tapi kita ingin orang tengok, orang puji, orang sebut, salah juga. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kita dengar baik-baik ni, peringatan Nabi SAW untuk kita, untuk saya juga. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla yura'i faqad asyrak. Barang siapa mengerjakan solat dengan maksud untuk pamer, nak menunjuk-nunjuk kepada orang, sungguh ia telah berbuat syirik. Wa man shoma yura'i faqad asyrak. Siapa yang berpuasa dengan maksud untuk pamer, nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain, faqad asyrak, maka ia telah berbuat syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Siapa yang bersedekah dengan maksud untuk pamer, sungguh ia telah berbuat syirik. Kita tahu syirik dosa, dosa besar malah. Nabi memberitahu solat kena pamer, puasa kena pamer, sedekah kena pamer, masuk kategori perbuatan apa? Syirik. Padahal kita tahu solat itu perintah Allah, puasa perintah Allah, sedekah perintah Allah. Tapi ketika niatnya tak betul, jadi apa dia? Jadi sesuatu yang buruk dalam pandangan Allah Ta'ala. Sehingga memang ulama kita sering berulang-ulang sampaikan, Allah Ta'ala maha pencemburu. Allah Ta'ala tak suka kalau kita hambanya buat amal bukan untuk Allah. Allah ingin setiap amal yang kita buat murni hanya untuk Allah semata-mata, bukan untuk yang lain. Sudah mau selesai ni Ramadan kita, tolong kita cek lagi niat. Untuk apa kita puasa selama ini? Kenapa bang puasa bang? Kalau saya tak puasa nanti anak saya pun tak puasa juga. Terpaksalah saya puasa. Sebenarnya saya pun tak kuat ni. Macam mana? Kenapa bang ke masjid bang? Seganlah rumah saya sering dijenguk oleh ketua pengurus masjid ni. Kalau saya tak ke masjid, macam saya ni tak bermasyarakat. Padahal harusnya kita ke masjid untuk apa? Untuk menyenangkan Allah. Diajak tak diajak oleh pengurus, dilihat atau tidak dilihat orang, kita tetap ke masjid berjemaah. Kalau kita ke masjid karena dilihat orang, ketika orang tak lihat, kita berhenti ke masjid. Kalau kita ke masjid karena ingin dipuji orang, ketika dipuji kita ke masjid. Ketika orang sudah tak puji, kita berhenti ke masjid. Tapi kalau kita buat amal, kita ke masjid karena Allah, ada tak ada orang tengok, kita tetap ke masjid. Orang puji, orang caci, tak ada urusan. Yang penting Allah suka dengan saya. Apalah artinya satu pekan baru ni semua memuji kita, tapi kalau Allah benci kita, untuk apa kita hidup? Atau sebaliknya, semua orang benci dengan kita. Satu pekan baru, satu riau ni semua benci kita. Tapi kalau Allah sayang, suka dengan kita, selamatlah kita. Ciri orang ikhlas dalam beramal,
Ketika dipuji, tidak bangga diri. Ketika dicaci maki, tidak ada rasa kecil hati. Pujian, cacian bagi orang ikhlas sama saja. Dipuji, dicaci bagi orang yang ikhlas sama saja. Kira-kira sudah dapat belum yang ini kita? Kalau saya belum lagi. Sudah dapat belum? Ibu-ibu sudah dapat sifat ini? Dipuji suami, dimarah suami sama atau beda? Memang tak kuat sinyal di belakang. Tak ada lagi jawaban. Mana ibu senang dipuji atau dimarah suami? Nabi Yusuf alaihissalam, dia takut kalau dipuji. Kata ulama, Nabi Yusuf alaihissalam dia takut betul dengan dipuji. Gara-gara dipuji oleh ayahnya, Nabi Yusuf masuk sumur oleh abangnya. Gara-gara dia dipuji, disayangi oleh Zulaikha, masuk penjara dia. Kalau kita mana lebih senang? Dipuji atau dicaci, dimarah? Kita masih suka dipuji. Padahal tak selamanya pujian itu akan menyelamatkan kita. Ustaz suka apa Ustaz? Dipuji atau dimarah Ustaz? Allahu Akbar. Ada satu kekhawatiran Rasulullah. Ada satu kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat yang kata Nabi lebih dikhawatirkan Nabi lebih daripada Dajjal. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi, mau tidak aku beritahu kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada Dajjal. Padahal kita tahu Dajjal ni antara fitnah yang paling dahsyat ni di akhir zaman. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat melebihi fitnah Dajjal. Kata Nabi, aku khawatir ada sesuatu yang lebih aku takut kepada kalian ni, khawatir terhadap kalian lebih daripada Dajjal. Kata sahabat, beritahulah kami wahai Rasulullah. Kata Nabi, asyirkul khafiyyu, syirik yang tersembunyi. Ayyakumar rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara man nazari rajulin. Kata Nabi, syirik yang tersembunyi yaitu seseorang berdiri mengerjakan solat, kemudian ia memperindah, mempercantik solatnya karena ia tahu ada orang yang sedang melihat ia solat. Kita solat, masuk masjid ni, solat sunat tahiyatul masjid. Orang tak ada, kita sendiri masuk. Baru satu rakaat, berdiri di sebelah ketua pengurus masjid, sama-sama solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian dari gerakan yang cepat-cepat tadi, kita ubah menjadi lebih lambat, lebih tenang, lebih terjaga tumakninah. Ini macam mana Ustaz? Kita ubah solat kita karena ada orang lain tengok. Pernah kita buat begitu? Jujur, pernah kita buat begitu? Kita pergi tempat uduk ni, keran uduk cepat-cepat. Tiba-tiba ada ustaz imam masjid uduk sebelah. Terus kita langsung berubah. Tambah santai, kita coba sempurnakan. Allahu Akbar. Semoga Allah selamatkan saya. Allah selamatkan kita semua. Aminkanlah. Apa tadi? Syirik yang tersembunyi. Mempercantik amal, memperbaiki amal. Karena amal kita sedang dilihat oleh orang. Ketika solat sendiri, inna a'tayna qul huwallah, inna a'tayna qul huwallah. Disuruh kawan jadi imam. Apa yang kita baca? Sabbihisma rabbikal a'la. Kita carilah agak panjang nak.
Ketika solat sendiri kita buru-buru. Ketika diminta jadi imam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka penting Bapak Ibu sekalian, untuk supaya setiap apapun amal yang kita buat, jangan sampai ada hubungannya pada penilaian manusia. Cukuplah amal yang kita buat semata-mata untuk mendapatkan penilaian dari Allah Ta'ala. Kalau kita buat sesuatu kena pandangan orang, penilaian orang, sakit kita, Pak. Kalau kita membuat amal, melakukan amal kena penilaian orang lain, kita akan jadi sakit. Kisah apa, Pak Haji? Luqman Nul Hakim dengan anaknya jual apa? Anak keledai. Ini kisah ni masyhur, sering diulang-ulang oleh ulama-ulama, oleh ustaz-ustaz kita. Luqman berdua dengan anaknya jalan kaki bawa anak keledai ke pasar. Dia dengan anaknya jalan, keledai dipegang tali kekang. Kampung pertama yang dilewati, mereka ni ditegur. Apalah kalian anak beranak ni, berdua dengan anak ni, bodoh. Kenderaan ada tapi tak ada yang naik. Mulailah ni, kalau kita buat amal kena penilaian orang, kita akan jadi susah hati, kita jadi sakit kepala. Kenderaan ada, apa, dua-dua jalan. Naiklah, pakailah kenderaan. Berundinglah siapa naik. Kata orang kampung ni kita bodoh, naik satu. Siapa naik? Ayah naik. Anak pegang tali, jalan. Sampai kampung kedua. Apa kata orang kampung kedua? Inilah jenis ayah yang tak sayang anak. Anak kecil jalan kaki, dia enak-enak duduk atas kenderaan. Akhirnya turun. Siapa naik? Anak naik. Jalan lagi. Sampai kampung yang ketiga, apa kata orang kampung situ? Inilah anak durhaka. Ayah dah tua, jalan kaki, dia enak-enak duduk di atas. Memang tak ada otak dia jadi anak ni. Tak ada rasa hormat kepada ayah dia. Salah lagi. Apa buat? Berjalan dua salah, ayah naik, salah, anak naik, salah. Ni gara-gara penilaian orang ni. Akhirnya dua-dua naik. Kampung keempat, nampak oleh orang kampung, memang tak ada belas kasihan, tak ada rasa peri kemanusiaan. Ini anak keledai kalian duduk berdua atas, manalah tahan oleh anak keledai ni, punggung ini kecil lagi keledai ni. Duduk berdua di atas, salah juga. Jadi yang betul apa? Dua berjalan salah, ayah naik salah, anak naik salah, dua-dua naik salah. Semuanya salah. Yang betul apa? Gendong keledai? Gendong keledai bawa ke pasar. Allahu Akbar. Begitulah hari ini kalau kita hidup kalau kita buat amal karena penilaian orang. Dicat rumah, salah. Tengok dia nak raya ni sibuk nak nunjuk-nunjuk rumah dia bagus tu, dia ganti cat. Ganti cat rumah, salah. Tak dicat. Memang kedekut lah Pak Haji ni, duit banyak. Sudah berapa tahun ni, tak pernah diganti cat. Tengok dah keropos-keropos, salah juga. Beli sofa baru, salah. Tak beli sofa, salah. Pakai mobil, salah. Tak pakai mobil, salah. Pakai mobil, mana dia dapat duit? Golongan berapa dia? Berapa dia gaji dia sebulan? Berapa tunjangan dia? Mana ada kemampuan dia beli mobil? Salah. Tak pakai mobil, salah juga. Mana ada pegawai yang tak punya mobil? Dia je ni memang zalim dengan isteri anak dia. Mobil pun dia tak mau beli, salah juga. Sebab apa? Kita terlalu sibuk dengan penilaian orang. Akhirnya mengganggu
pikiran kita, hati kita sendiri. Jadi yang betul apa? Yang betul apa Ustaz? Semua karena Allah. Barulah kita tenang. Hidup bujang lama-lama. Salah. Cepat nikah. Salah juga. Tak ada anak. Salah. Banyak anak. Salah juga oleh penilaian masyarakat. Lama nikah tu tengok tu. Tak dapat anak. Apalah mereka ni. Tak ada anak salah. Setiap tahun lahir anak. Apa kata orang kampung? Jangan peduli cakap orang selagi yang kita buat itu betul. Itulah jadinya. Selagi yang kita buat, Allah suka, sesuai dengan agama, tak ada yang kita langgar, sudah, bismillah. Jangan terlalu sibuk dengan cakap orang, penilaian orang, pandangan orang. Sakit kepala abang bang, sudahlah abang buat je lah, bismillah. Ke masjid kita, dikritik orang, sok-sok alim dia. Tak ke masjid kita, salah juga. Macam tak nak mati kawan tu. Lama waktu kita di masjid buat amal, akhirat. Tak mau dunia dia ni, salah juga. Banyak waktu kita bekerja di luar sampai tak sempat ke masjid. Dunia saja otak dia, tak ada fikir akhirat. Coba, begitulah masyarakat menilai. Semua yang kita buat, salah. Betulkan niat. Apapun yang kita buat, hanya untuk Allah semata-mata. Ada yang sedang sekolah? Adik yang baju merah masih sekolah? Sekolah di mana? Kelas berapa? Mana kawan-kawan lain? Ini ada hadis ni untuk yang masih sekolah ni. Apa niat menuntut ilmu? Mana? Adik masih sekolah? Di mana? Kelas? Badan dah besar macam SMP. Lambat masuk sekolah. Ustaz, janganlah salah menilai Ustaz. Baru je Ustaz cakap, Ustaz pun salah. Ni penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita yang sedang belajar ilmu. Supaya mereka betulkan niat ketika mereka belajar di sekolah. Jangan sampai kita salah mengajarkan, meluruskan niat untuk anak kita dalam menuntut ilmu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Barang siapa yang mencari ilmu, belajar ilmu yang seharusnya digunakan untuk mencari keredaan Allah Ta'ala, tetapi ia menuntut ilmu hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha, niscaya ia tidak akan mencium bau harum surga pada hari kiamat. Jangankan masuk surga, bau harum surga pun tak dapat. Bagi siapa? Orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu, tapi tidak karena Allah, semata-mata hanya untuk dunia saja. Nak, engkau sekolah betul-betul, engkau belajar rajin-rajin, supaya engkau besok jadi PNS nak. Macam mana tu Pak Haji? Ada kita pernah dengar nasihat begitu? Dulu kita di kampung begitulah, orang tua kita kadang bagi kita nasihat. Disuruh kita sekolah, belajar sungguh-sungguh supaya apa? Supaya jadi orang lah kau nak, jangan jadi orang-orang di tengah ladang. Yang terbaik adalah mencari ilmu, menuntut ilmu supaya
semakin takut pada Allah, semakin taat pada Allah untuk dapatkan ridha Allah Ta'ala. Tidak hanya semata-mata mendapatkan keuntungan dunia, ghanimah dunia. Orang yang mencari ilmu semata-mata karena dunia, kata Nabi, tidak akan mencium harum surga pada hari kiamat. Masya Allah, Masya Allah. Hidup bodoh, jahil, tak berilmu, salah. Belajar ilmu, menuntut ilmu, tapi tidak karena Allah, karena dunia, salah juga. Yang betul apa? Belajar ilmu, menuntut ilmu semata-mata karena Allah Ta'ala. Satu lagi, ada kemiripan ini untuk orang yang menuntut ilmu. Man ta'allama ilman li ghairillah. Siapa yang belajar ilmu bukan untuk mencari ridha Allah, atau au arada bihi ghairallah, atau dia menuntut ilmu untuk selain Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ini masalah serius ni. Bukan masalah kecil. Mesti betul tujuan, niat untuk menuntut ilmu. Kau belajarlah jadi hafiz Quran nak. Besok kalau kau jadi hafiz, kau jadi imam di masjid besar, gaji 10 juta sebulan. Kau belajarlah Quran, kau hafallah Quran. Besok kau masuk akpol, polisi, melalui jalur tahfiz. Kau jadi polisi, besok jadi perwira, jadi jenderal. Dengan jalur tahfiz. Luruskan niat karena Allah, menuntut ilmu karena Allah. Biarlah nanti dunia itu datang sendiri secara hina kepada kita. Jangan dunia itu yang menjadi niat motivasi kita. Kita menuntut ilmu karena Allah, hafal Quran karena Allah, belajar agama karena Allah. Nanti dunia itu datang sendiri secara hina. Jangan itu dijadikan sebagai niat utama, motivasi utama kita belajar ilmu. Adik, apa niat adik sekolah? Apa tujuan adik sekolah? Supaya besok tidak menganggur. Apa? Supaya dapat besok istri cantik. Apa? Apa adik belajar ilmu? Supaya tidak dimarah ayah. Apa? Apa Ustaz? Kenapa orang tua belum bahagia? Buat bangga. Dah bangga dah. Pak Haji dah bangga dah? Dah. Menuntut ilmu, terluruskan niat. Semata-mata karena Allah. Menuntut ilmu karena Allah, nanti orang tua kita pun jadi bangga. Senang hati orang tua. Kenapa anak-anak sekolah sekarang banyak pacaran di sekolah? Karena nuntut ilmunya ke sekolahnya bukan niat untuk nuntut ilmu karena Allah, tapi memang senyum-senyum dia, malu-malu dia. Ni di sekolah adik suka akhwat tu, akhwat suka adik. Oh, bukan menuduh, Ustaz bertanya, bukan menuduh. Apa marah pula? Tak ada. Dia ujian yang ganteng-ganteng macam adik ni bukan adik tengok akhwat, akhwat tu tengok adik. Ibu-ibu ada pengajian setiap hari apa sebelum Ramadan? Jumaat sore pada asar. Pada Jumaat. Apa niat ibu-ibu hadir majlis ilmu pengajian hari Jumaat? Sudah banyak pertanyaan saya ke belakang tapi tak pernah dapat jawapan. Kenapa? Karena Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Betulkan niat. Datang majlis ilmu setiap hari Jumaat bukan nak menunjuk-nunjuk jubah baru, jilbab baru, cincin baru, gelang baru. Jangan. Semata-mata karena Allah. Datang majlis ilmu, duduk majlis ilmu
bukan nak tengok wajah ganteng ustaz, bukan nak curhat dengan ustaz tu. Ustaz, isteri saya ni isteri yang sedang diuji ni ustaz. Kenapa bu? Suami saya kasar di rumah ustaz. Apa amalan supaya suami saya jadi lembut ustaz? Suruh suami ibu tu baca ya latif setiap hari 1000 kali. Pengajian berikutnya tanya lagi, sudah ustaz, masih keras juga. Sudah saya sampaikan, tapi masih keras juga ustaz. Ada tak lagi cara lain ustaz? Ustaz tu pun diam. Kata yang bertanya, sebenarnya saya ingin dapat suami macam ustaz lah. Tu ibu-ibu ni hadir pengajian pun niat mau betul juga. Jangan ada niat-niat yang lain. Allahu Akbar. Tak buat amal, salah. Buat amal tapi tak karena Allah, salah juga. Ini kalau kita dengar ni, bahaya niat yang tak betul ni, macam kita takut sekarang ni. Ada ke nilai amal kita yang tersisa lagi? Kadang-kadang kita buat amal bercampur-campur niatnya Pak Haji. Karena Allah iya, tapi karena orang ada juga masuk sikit di situ. Penutup hadis terakhir. Ada 3 golongan. Ada 3 orang yang pertama kali dihisap nanti di akhirat, diadili pada hari kiamat. Dan ketiga-tiga orang ini amalannya bagus, amalnya besar, tapi Allah Ta'ala perintah untuk dicampakkan ke dalam neraka. Pertama, orang yang mati syahid. Ketika ditunjukkan nikmat oleh Allah, diakui nikmat itu. Ketika ditanya, untuk apa dulu kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan dari nikmat-nikmat yang telah diberikan dulu kepada kamu? Kata orang yang mati syahid, ya Allah, aku dulu telah berjuang, berperang karena Engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Allah Ta'ala berfirman, kazabta, kamu bohong. Dulu kamu berjuang supaya kamu disebut pemberani, supaya disebut pahlawan. Dan gelar tersebut telah kamu dapatkan dulu ketika di dunia. Allah Ta'ala perintahkan supaya wajahnya diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang kedua, orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, kemudian dia baca Qurannya bagus, qori. Ketika ditanya, kenapa dulu apa yang sudah dibuat dengan nikmat-nikmat Allah? Dia jawab, ya Allah, dulu aku telah belajar ilmu, mengajarkan ilmu, baca Quran karena Engkau ya Allah. Allah Ta'ala berfirman, kazabta, kamu bohong. Dulu kamu belajar ilmu supaya disebut buya, kiai, ustaz, supaya disebut orang alim. Kamu dulu baca Quran supaya disebut qari, supaya ikut MTQ, dapat piala, dapat hadiah. Kamu dulu telah mendapatkan gelar tersebut. Sudah dapat gelar buya, kiai, ustaz, dapat gelar qari, gelar hafiz. Gelar itu sudah dapat dulu di dunia. Allah Ta'ala perintahkan supaya wajahnya diseret dan dilempar ke dalam neraka. Ya Allah, semoga kita semua diselamatkan. Orang yang ketiga yang diadili adalah orang kaya yang dapat nikmat lebih, rezeki lebih dari Allah. Ketika ditanya untuk apa hartanya, dia jawab, ya Allah, dulu di dunia tidak ada kesempatan peluang untuk berinfak kecuali aku dulu berimpak banyak ya Allah. Keluarkan infak karena Engkau ya Allah. Allah jawab, kazabta, kamu bohong. Dulu kamu melakukan itu, berinfak, bersedekah, supaya disebut oleh orang bahawa kamu adalah dermawan. Dan gelar itu dulu kamu sudah dapat di dunia. Orang itu, orang dermawan itu diseret wajahnya dan dilempar ke dalam neraka. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, janganlah sampai amal kita sia-sia.
Buat amal capek, penat, tapi dapat nol, dapat godok bergulung. Tak ada nilai sedikit pun di sisi Allah. Bukan tak ada nilai, malah itu pula menjadi sebab kita dicampakkan ke dalam neraka. Karena niat yang tidak betul dalam amal yang kita lakukan. Semoga Ramadan tahun ini semua yang kita buat karena Allah semata-mata. Tarawih karena Allah, ngantar makan buka puasa sahur karena Allah, kita tarawih karena Allah, baca Quran karena Allah, nama kita ditulis dalam list donatur karena Allah, kita baca Quran, kita buat apapun amal semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala. Kalau ada lintasan hati yang salah, niat yang salah, supaya orang sebut, orang puji, orang sanjung, orang kenal kita, cepat-cepat baca apa tadi? Baca istighfar dan baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang saya sampaikan saya sendiri dapat amal. Kerana kami yang menyampaikan ni Bapak Ibu sekalian lebih berat lagi. Untuk apa Ustaz ceramah? Mau cari amplop? Ingin terkenal? Ingin cari dunia dalam agama? Atau apa? Ini pun berat bagi kami. Dan kalaulah kami yang menyampaikan ilmu ini tak membetulkan niat, tidak meluruskan niat, kami pun tak selamat. Dan tidak ada yang memberikan keikhlasan dalam hati melainkan Allah. Jadi kita minta, kita doa, ya Allah, karuniakan keikhlasan dalam hati kami dalam setiap amal yang kami buat. Bersedia Bapak Ibu semua? InsyaAllah ya. Kalau sudah ikhlas kita dalam amal, jadi pengurus masjid, kita ke masjid. Tidak lagi jadi pengurus masjid, tetap ke masjid. Kenapa? Karena kita ke masjid bukan karena pengurus masjid, tapi kita datang ke masjid karena Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang berhari raya di hari Jumat, dan selamat Idul Fitri mohon maaf batin bagi yang berhari raya di hari Sabtu. Jangan ribut, jangan berkelahi. Yang hari raya Jumat hargai yang hari Sabtu, jangan makan terang-terangan kerana masih banyak yang puasa. Dan bagi yang hari raya di hari Sabtu, jangan marah-marah kepada yang hari raya di hari Jumat. Yang tak betul apa? Puasa mau lambat, raya mau cepat. Ini yang tak betul. Kenapa ikut raya hari Jumat? Saya dah tak tahan lagi puasa dah. Kalau dapat mana yang cepat sajalah. Ini tak betul. Kita masjid kapan Pak Haji? Salat Id? Ikut pemerintah. Berarti hari? Masih menunggu? Oh, masih menunggu. Baik. Silahkan. Yang tak boleh tadi apa? Jangan ribut, jangan kelahi, jangan putus silaturahmi. Tak apalah, ini khilafiyah di kalangan ulama-ulama kita. Semoga ini tidak merusak persaudaraan kita, hubungan baik kita sesama muslim. Selama menyampaikan kajian 4 kali, 4 pekan selama Ramadan, saya minta maaf. Kalau ada penyampaian yang tak berkenan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian.